Maka betul ketika beliau sampaikan, semua umatku masuk surga. Semua umatku masuk surga. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Sesungguhnya setiap umatku, mereka semuanya masuk surga. Kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang nggak mau. Para sahabat kaget, emang ada yang nggak mau ya Rasulullah? Ada, kata Rasulullah. Siapa? Mereka yang menolak sunnah-sunnah saya. Mereka yang tidak menyukai sunnah-sunnah saya. Apa maksudnya sunnah? Pilihan-pilihan yang saya buat dalam hidup saya. Sehingga ketika mereka tidak menepati itu, ya tidak ada hak bagi mereka surganya Allah. Karena surganya Allah itu dikunci di umat akhir zaman. Surganya Allah itu terkunci bagi umat akhir zaman kecuali mereka yang punya segala sesuatu seperti Rasulullah. Jadi maksudnya mereka hidup dengan cara Rasulullah, mereka berbicara dengan cara Rasulullah, mereka berdakwah dengan cara Rasulullah, mereka memimpin negeri dengan cara Rasulullah, mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan hidup mereka dengan cara Rasulullah. Maka ketika di hari kiamat Rasulullah mengenali mereka sebagai bagian daripada dia, Rasulullah mengelompokkan mereka di belakangnya Rasulullah, kemudian sama-sama ke surga, baru dibukain sama Rasulullah pintunya. Karena pintu surga itu nggak bakal dibuka sebelum Nabi Muhammad yang ngetok dan masuk duluan. Jadi enak ya, umat akhir tapi masuknya duluan. Datang paling akhir tapi masuk paling duluan. Kenapa? Karena barokah mengikuti choices Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Life is choice. Kalau Anda milih kemudian kayak Abu Jahal, Anda berakhir di tempat sama kayak Abu Jahal. Kalau Anda milih kayak Abu Lahab, Anda jadi kayak Abu Lahab. Kalau seandainya Anda milih kayak Rasulullah, Anda berada di posisi kayak Rasulullah. Minimal Anda milih kayak Abu Bakar, Anda milih kayak Umar, Anda milih kayak Utsman, Anda milih kayak Ali bin Abu Thalib. Ustadz, itu ketinggian, kok minimal gitu kan ya? Oke lah, minimal Anda milih kayak Wahsy yang jahat di awal tapi baik di akhir. Minimal Anda milih kayak Abu Sufyan yang dulu memerangi Rasulullah kemudian bisa untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih ketinggian juga. Ya sudahlah, minimal Anda kayak ulama-ulama yang ada di Indonesia. Oh, ketinggian juga. Minimal Anda mencintai mereka. Minimal Anda suka dengan para ulama. Minimal Anda nggak bantah dengan para ulama. Anda nggak merasa sok tahu dibandingkan para ulama. Minimal Anda mendukung dakwahnya. Minimal Anda menyukai tausiah-tausiahnya. Minimal Anda membantu program-programnya. Kenapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan sesuatu, almar'u ma'aman ahabbah. Sesungguhnya seorang manusia itu bersama dengan seseorang yang dicintainya. Maka kemudian waktu itu sahabat yang mendengarkan hadis ini berkata, ya Rasulullah, maka saksikanlah aku mencintai engkau ya Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar ya Rasulullah, aku mencintai Umar ya Rasulullah, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Maka kata Rasulullah, engkau bersama dengan orang-orang yang engkau cintai. Maka saya mencintai para ulama. Saya mencintai orang-orang soleh. Saya mencintai mereka yang tulus untuk berdakwah di jalan Islam. Mereka yang rela untuk berkorban di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mencintai orang-orang yang mereka senantiasa berusaha untuk mengikatkan diri mereka di jalan Allah, di syariat Allah. Dengan orang-orang yang senantiasa berusaha untuk memberikan solusi bagi umat, mengangkat kemudian beban-beban mereka. Maka saya mencintai para asatis di barisan bangun negeri. Kenapa? Karena mereka sudah punya satu share yang sama dengan saya. Bagaimana caranya kita bisa meringankan beban umat. Nah, ini minimal. Nah, itu tentang masalah life is choice. Tentang masalah hidup adalah pilihan dan kita ke depan adalah hasil pilihan kita yang sekarang. Berarti kita yang sekarang adalah hasil pilihan yang lalu. Maka kita bisa menebak diri kita jadi kayak apa. Tergantung daripada apa yang kita lakukan sekarang. Tapi problematikanya, banyak orang yang secara teori pengen jadi kayak Rasulullah Muhammad. Saya pengen jadi kayak Rasulullah Muhammad. Saya pengen jadi kayak Muhammad Al-Fatih. Saya pengen jadi kayak Umar bin Khattab. Saya pengen jadi kayak Salahuddin Al-Ayyubi. Saya pengen jadi kayak Nuruddin Zangki. Saya pengen jadi kayak Ertugrul bin Sulaiman Syah. Saya pengen jadi kayak Utsman bin Ertugrul dan segala macamnya, ataupun tokoh-tokoh Islam yang hebat yang lainnya. Tapi permasalahannya, mereka pengen jadi kayak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sehari-hari pilihan hidupnya kayak Abu Lahab. Paham gak ini sekalian? Jadi pengennya jadi kayak Rasulullah, tapi ngelihat ada orang baca Quran kupingnya panas. Pengen jadi kayak Rasulullah, tapi ngelihat ada orang pengen untuk menerapkan aturan-aturan Allah, dia berkata bahwa itu intoleransi.
ketika melihat pengen jadi kayak Rasulullah, tapi kemudian sehari-harinya ketika dia ngelihat ada orang berdakwah dan pengen kemudian agar orang-orang mau untuk ketahui tentang Al-Quran, tentang Islam, mau untuk menerapkan aturan-aturan Allah di dalam Al-Quran, dia merasa terganggu dan dia merasa bahwa ini adalah bentuk makar. Nah, ini orang-orang yang merasa pengen jadi kayak Rasulullah tapi perbuatannya Abu Lahab. Ngerasa kayak Abu Bakar, ngerasa kayak Umar, ngerasa kayak Ali, tapi pilihannya kayak Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Akhnas bin Syarik. Saya nggak sebut ya, terserah teman-teman aja. Banyak orang-orang model-model begini. Jadi nggak jelas sebenarnya dia tuh pengen jadi kayak apa. Jadi sebenarnya kalau Anda tuh mau jadi kayak apa, ya sesuaikan pilihan-pilihannya. Jangan sampai kita pengen jadi kayak sesuatu tapi kita menyelisih pilihan-pilihannya. Ya sama kayak inilah, saya tanya, kamu mau main-main kemana? Kamu mau liburan kemana? Mau ke Turki dong. Oh gitu ya? Ke Turki mau kemana? Istanbul. Kalau gitu udah beli tiket? Belum. Lah, kalau gitu ke sana naik apa? Ya nggak tahu. Kalau sudah waktunya, sudah takdirnya, Allah pasti ngasih aja. Ini bukan pilihan-pilihan. Kehidupan manusia juga sama. Maka itulah, alhamdulillah, dari awal saya sudah sampaikan, keuntungan kita menjadi seorang muslim adalah kita dikasih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang walk the talk, yang setiap langkah-langkahnya bisa diikuti oleh kita, yang setiap keputusan-keputusannya bisa menginspirasi kita, yang setiap apapun yang beliau katakan, beliau lisankan, bahkan beliau diamkan, itu adalah menjadi bagian daripada apapun yang bisa kita contoh selama kita berada di dunia. Dan itu semua lengkap, semua tersedia, tinggal kita mau belajar atau tidak. Life is choice. Dan pertanyaan pada hari ini adalah, sudah sejauh mana kehidupan kita itu sesuai dengan siapa yang ingin kita tujukan hidup kita, sama seperti dia. Dan pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah justru kehidupan kita sekarang malah jauh? Dan kalau misalnya jauh, apa perlu kita lakukan? Pelajari pilihan-pilihan orang-orang yang menjadi goals kita, lalu kemudian sesuaikan semaksimal mungkin apapun yang kita lakukan agar sesuai dengan apapun yang telah dipilih oleh siapapun yang menjadi kita tuju. Kalau itu Rasulullah, maka bacalah sirah Rasul, maka bacalah kisah perjalanan Rasul, maka bacalah setiap episode-episode dan segmen hidup Rasulullah. Maka mudah-mudahan kalau misalnya kita semua sudah melakukan itu, kita jadi tahu secara teoritis, maka kita ketika menghadapi hal yang sama, ketika berada di persimpangan yang sama, mendapatkan problematika yang sama, mendapatkan hal-hal yang hampir sama, kita senantiasa bisa relate kehidupan kita dengan kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.